Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya, yakni pembahasan tentang bab keempat, yakni isu sosial dan etika dalam sistem informasi, bagian dimensi moral dalam sistem informasi, poin hak kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sebelumnya pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang dimensi moral dalam sistem informasi. Baik, hak kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Sistem informasi terkini telah menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi hukum dan praktik-praktik sosial yang melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau intellectual property dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seorang maupun organisasi. Teknologi informasi telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual dikarenakan informasi yang dikomputerisasi dapat dengan mudah disalin atau disebarluaskan lewat jaringan. Kekayaan intelektual adalah subjek atau pokok persoalan bagi berbagai macam jenis perlindungan di bawah naungan 3 tradisi resmi, yakni rahasia dagang, hak cipta, dan paten. Sekarang kita akan membahas tentang rahasia dagang. Setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat, pola, atau kompilasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang atau trade secret dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang bervariasi antara satu negara dengan negara lain. Umumnya, hukum yang mengatur rahasia perdagangan menjamin monopoli atas ide yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk atau monopoli tersebut dapat menjadi sangat lemah. Perangkat lunak yang berisi elemen, prosedur, ataupun kompilasi yang bersifat baru ataupun unik, khas, dapat digolongkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk, tidak hanya memanifestasi produk. Untuk membuat klaim ini, pencipta atau pemilik harus mengikat karyawan dan pelanggannya dengan persetujuan tertutup untuk mencegah rahasia tersebut jatuh ke masyarakat umum. Keterbatasan perlindungan terhadap rahasia dagang adalah meskipun secara nyata semua program perangkat lunak memiliki beberapa macam elemen yang unik dan rumit, adalah sangat sulit untuk mencegah agar ide dalam pengerjaan dalam suatu produk tersebut tidak jatuh ke masyarakat umum, mengingat perangkat lunak tersebut didistribusikan secara luas. Berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun. Sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Bagi karya intelektual yang dihasilkan perusahaan, perlindungan hak cipta diberikan selama 95 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan. Kongres telah memperpanjang masa berlaku hak cipta terhadap buku, mata pelajaran berkala, drama, komposisi musik, peta, gambar, karya seni dalam bentuk apapun, serta gambar bergerak, kartun. Maksud dibalik pemberlakuan undang-undang hak cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan produktivitas karya dengan menjamin orang-orang yang kreatif menerima imbalan finansial dan manfaat lainnya dari pekerjaan mereka. Setiap negara, industri memiliki undang-undang hak ciptanya masing-masing dan ada beberapa kesepakatan internasional dan persetujuan bilateral antar negara dalam mengordinasi dan memperkuat hukum mereka. Kita lihat, pada pertengahan tahun 1960-an, Badan Hak Cipta atau Copyright Office mulai mendaftarkan program perangkat lunak dan pada 1980, Kongres mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer atau Computer Software Copyright Act yang dengan jelas memberikan perlindungan terhadap kode yang terdapat pada program perangkat lunak yang bersangkutan dan penduplikan karya original yang diperdagangkan, dan mengatur hak cipta tersebut kepada pembeli untuk menggunakan perangkat lunak tersebut. Sementara, penciptanya tetap memiliki hak legal atau atas perangkat lunak tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap tindakan menyalin keseluruhan isi maupun sebagian isi program. Merusak atau menghilangkan juga merupakan bagian pelanggaran. Kekurangan dari hak cipta adalah ide, pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi. Hanya manifestasi pekerjaannya saja atau karya fisiknya.
Nah, bersaing kita bisa menggunakan perangkat lunak, mengetahui cara kerjanya, menciptakan perangkat lunak baru dengan meniru konsep yang serupa tanpa melanggar hak cipta. Kasus pelanggaran undang-undang hak cipta bisa dapat kita lihat dan rasakan dengan cara memberikan gambaran yang tepat mengenai perbedaan antara ide dan ekspresinya. Sebagai contoh, pada tahun 1990-an, perusahaan Apple menuntut Microsoft Corporation dan Hewlett Packard terhadap pelanggaran hak cipta dalam pembuatan tampilan Windows yang menyerupai Macintosh buatan Apple. Terdakwa Microsoft membela diri dengan mengatakan ide dari pengembangan Windows yang beraneka ragam hanya dapat diekspresikan dengan satu cara. Oleh karena itu, tidak dapat dilindungi dengan gabungan doktrin undang-undang hak cipta. Ketika ide dan ekspresinya bergabung, maka ekspresi tersebut tidak dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Berikutnya adalah paten. Paten mengizinkan pemiliknya melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun. Di sini, tujuan Kongres Amerika mengesahkan undang-undang hak paten adalah menjamin penemu mesin baru, perangkat, ataupun metode baru menerima imbalan finansial secara utuh, beserta dengan penghargaan lainnya bagi kerja keras mereka, serta mendorong penyebarluasan penemuan tersebut dengan menyediakan diagram yang terperinci bagi pihak-pihak yang berharap menggunakan ide tersebut dengan izin pemilik hak paten. Kekuatan perlindungan hak paten adalah mereka memberi hak monopoli terhadap ide dan konsep yang terkandung dalam perangkat lunak tersebut. Kesulitannya adalah selain melewati kriteria ketat yang kurang jelas, contoh, hasil karya tersebut harus merefleksikan beberapa pemahaman khusus dan kontribusi, orisinalitas dan kebaruan, termasuk waktu tunggu bertahun-tahun untuk memperoleh perlindungan hak paten tersebut. Pada tahun 2011 terjadi apa yang disebut dengan sidang hak paten abad ini, yakni Apple menuntut Samsung atas pelanggaran hak paten terhadap iPhone, iPad, iPod, dan 24 Agustus 2012 juri pengadilan distrik California memberikan kemenangan mutlak kepada Apple dan kekalahan yang mencengangkan kepada Samsung. Juri menganugerahi $1 miliar untuk mengganti kerugian Apple. Nah, keputusan tersebut membentuk kriteria dalam menentukan betapa dekatnya seorang pesaing yang melakukan pelanggaran hak paten terhadap perancangan dan utilitas milik pemimpin industri dengan pemimpin industri tersebut dengan produk berstandar seperti iPhone buatan Apple. Pengadilan juga sama memutuskan bahwa Samsung dilarang menjual tablet komputer barunya atau Galaxy 10.1 di Amerika Serikat. Nah, ini bukan hanya kekalahan bagi Samsung, tapi juga peringatan keras bagi Google yang mengembangkan sistem operasi Android dan seluruh pembuatan ponsel Android, termasuk perusahaan yang baru dibeli Google, yakni Motorola Mobile Device, pembuat ponsel Motorola. Berikutnya adalah tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Teknologi informasi terkini, terutama perangkat lunak, menimbulkan tantangan yang luar biasa terhadap hak kekayaan intelektual, sekaligus menciptakan masalah-masalah etika, sosial, dan politis yang signifikan. Media digital dibedakan ke dalam bentuk buku, majalah, media lainnya untuk mempermudah replika, memperbanyak cetakan, perpindahan, dan perubahan. Sedangkan kesulitan dalam mengelompokkan karya perangkat lunak sebagai program, buku, ataupun musik, keringkasan membuat pencurian mudah dilakukan dan sulitnya menciptakan keunikan dalam karya tersebut. Penyebaran jaringan elektronik termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sebelum teknologi jaringan dipakai secara meluas, salinan dari perangkat lunak, buku, artikel majalah, ataupun film harus disimpan dalam bentuk fisik seperti kertas, disk, komputer, atau kaset video yang menciptakan sedikit hambatan dalam pendistribusian. Dengan menggunakan teknologi jaringan, informasi dapat secara luas diperbanyak didistribusikan. Studi ke-9 tentang pembajakan perangkat lunak secara global yang diselenggarakan oleh International Data Corporation dan Business Software Alliance melaporkan tingkat pembajakan perangkat lunak secara global mencapai 42% pada tahun 2011, yang menimbulkan kerugian sebesar $63 miliar di seluruh dunia, dan $100 yang dihasilkan oleh penjualan perangkat lunak resmi, $75 dihasilkan dari pembajakan. Internet diciptakan untuk memindahkan informasi secara leluasa ke seluruh dunia, termasuk informasi yang dilindungi dengan hak cipta. Dengan kehadiran World
web atau www, Anda dapat menyalin dan mendistribusikan apapun kepada ribuan atau bahkan jutaan orang di seluruh dunia meskipun mereka menggunakan sistem komputer yang berbeda. Informasi dapat disalin secara ilegal dari satu tempat dan didistribusikan lewat sistem dan jaringan lainnya yang tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Individu juga telah secara ilegal menyalin atau mendistribusikan musik MP3 digital di internet selama bertahun-tahun. Nah, sementara itu, pendistribusian file ilegal masih terjadi. Hal tersebut sebenarnya mulai menurun semenjak dibukanya di iTunes Store pada 2001. Akibat perkembangan toko musik online resmi, non-bajakan, dan layanan internet seperti Pandora, pendistribusian file ilegal telah menurun. Teknologi telah mengubah secara radikal prospek perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dari pencurian, setidaknya untuk musik, video, dan tayangan televisi. iTunes Store milik Apple ditunjuk secara resmi untuk melakukan penjualan musik dan konten hiburan lainnya, serta menciptakan lingkungan yang proteksi di mana konten musik dan video tidak dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan, kecuali kalau diputar di perangkat Apple. Amazon Kindle juga melindungi hak penerbit dan penulis karena buku tersebut tidak dapat disalin dan didistribusikan lewat internet. Tayangan radio internet pada layanan seperti Pandora, Spotify, dan film-film Hollywood di situs seperti Hulu dan Netflix juga melarang pembajakan karena tayangan tersebut tidak dapat dengan mudah direkam pada perangkat terpisah. Teknologi, terlebih lagi distribusi web berskala besar, Apple, Google, Amazon tidak ingin mendukung pembajakan musik ataupun video karena mereka mengharapkan musik dan video tersebut menghasilkan masukan bagi mereka. Baik, demikian pembahasan tentang hak kekayaan intelektual.